Nah, baik. Selamat pagi semuanya. Di sini Putri akan menjelaskan mengenai struktur dari DNA ya. Ibu mengulang, kemarin Ibu sebenarnya sudah menjelaskan, tetapi nanti supaya kalian mengingat kembali, kemudian ketika belajar tentang sintesis protein, itu kalian lebih paham, maka kita lihat kembali ya struktur dari DNA. Pada pertemuan sebelumnya ya, di situ ada materi yang Ibu minta untuk lihat ya, video yang Ibu berikan, kemudian PPT juga ada. Ibu sudah menjelaskan sebenarnya tentang apa itu DNA, tetapi mungkin struktur DNA yang disajikan itu tidak sejelas ini. Ya, jadi tolong diperhatikan. DNA itu analoginya seperti tangga. Kamu tahu tangga ya? Tangga itu kan punya anak tangga begini kan? Nah, ini ibu tangga yang pertama. Di sini ibu tangga yang kedua. Kemudian tengah-tengah yang kamu pijak itu adalah anak tangganya. Nah, DNA itu memiliki struktur mirip seperti tangga. Kita lihat bagian ibu tangga yang pertama itu terdiri dari gula pentosa dan juga fosfat di sini. Ibu tangga yang kedua juga sama, gula pentosa dan fosfat. Kemudian anak tangganya siapa? Anak tangganya adalah basa nitrogen, ya, yang nanti antara basa nitrogen yang satu dengan yang lainnya itu disatukan oleh ikatan hidrogen. Nih ya. Nah, kamu ingat-ingat kembali bahwa basa nitrogen itu ada dua macam, basa purin yang terdiri dari guanin dan adenin. Nah, ini masing-masing memiliki dua cincin. Kemudian ada basa sitosin. Basa pirimidin yang terdiri dari sitosin, timin. Satu lagi namanya apa, Alexandra? Urasil, Bu. Urasil. Urasil hanya terdapat pada RNA. RNA saja. Oke, berarti kalian masih ingat ya. Jadi basa pirimidin terdiri dari sitosin, timin, urasil yang masing-masing strukturnya itu memiliki satu cincin saja. Seperti itu. Ya, kemudian kita lihat untuk yang ibu tangga dari DNA. Ibu tangga dari DNA itu terdiri dari gula pentosa. Gula pentosanya disebut DNA berarti deoksiribosa. Kenapa deoksiribosa? Nanti ada perbedaan dengan RNA ya. RNA itu ribosa karena di RNA itu ini ada O-nya. Atom C nomor 2 pada RNA itu mengikat OH. Tetapi kalau di sini atom C nomor 2-nya itu hanya mengikat H. Itu perbedaannya ya nanti dengan RNA. Nah, atom C nomor 5 ini mengikat fosfat. Ya, perhatikan. Kemudian atom C nomor 3 itu juga mengikat fosfat. 1, 2, 3. Kemudian antara gula pentosa yang satu dengan yang lain, ini kamu perhatikan, ada fosfat yang menyambungkan. Nah, masing-masing itu nanti ada ikatan ester atau fosfodiester ya. Di sini ada ikatan fosfodiester, ini juga sama, di sini juga sama, di sini sama. Jadi kalau di sini ikatannya fosfodiester, kalau di sini ikatannya ikatan apa, Vincent? Ikatan apa, Vincent? Vincent, bisa mendengar suara Putri? Kamu mendengar atau pura-pura nggak dengar? Yang mana, Bu? Yang mana? Ini loh. Antara basa nitrogen ini disatukan oleh ikatan Lupa saya, Bu. lupa. Barusan Ibu ngomong udah lupa.
basa nitrogen, Antar basa nitrogen dihubungkan oleh ikatan apa, Vincent? Oke, Kenneth. Ikatan apa, Kenneth? Ikatan hidrogen bukan, Bu? Ikatan hidrogen, betul. Lihat ke sini, Kenneth. Antara guanin dengan sitosin dihubungkan oleh berapa ikatan hidrogen, Kenneth? 3 bukan, Bu? 3. 1, 2, 3. Guanin, sitosin, sitosin, guanin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Ya, adenin, timin, timin, adenin dihubungkan oleh berapa ikatan hidrogen, Sinta? 2, Bu. 2. 1, 2. Oke, sampai di sini ngerti ya. Kemudian DNA itu sifatnya adalah double helix ya. Ini helix ganda. 1, 2. Kemudian tersusun antiparalel. Artinya antiparalel adalah kamu bisa perhatikan di sini atom C nomor 5 dari gula pentosa ini paling luar berarti yang mengikat fosfat ya. Paling luarnya adalah di atom C nomor 5. Maka biasa ditulis begini. Ini atom C paling luarnya adalah atom C nomor 1, 2, 3. Kemudian di sisi sebelahnya, supaya DNA itu bentuknya sempurna, maka dan yang bisa berikatan kan, kalau di sini berikatan dengan basa nitrogen kan atom C nomor 1. Kemudian sama atom C nomor 5 dan atom C nomor 3. Maka di sini ada antiparalelnya ya. Tetap nanti. Maka bentuknya nanti dia akan cincinnya membalik gitu ya. Nah, di sini atom C paling luar adalah atom C nomor 3. Maka ditulis seperti ini. Atom C paling luarnya nomor 5. Gitu ya. Maka nanti kalau kalian melihat struktur DNA 5335 itu artinya menandakan DNA itu yang anti paralel. Paham ya? Oke. Ibu melanjutkan penjelasan tentang sintesis protein ya. Anggap saja bagian yang pertama tadi tentang struktur DNA kamu sudah jelas. Karena Ibu sudah mengulang ya, kemarin sudah dijelaskan, sekarang dijelaskan kembali. Oke, kita review kembali untuk yang sintesis protein ya. Sintesis protein. Kalau kamu lihat di sini, kemarin Ibu menjelaskan gambar ini menjelaskan sintesis protein pada sel apa? Anyelira. Eukariot. Eukariot, betul. Ya, sel itu kan ada 2 nih, sel prokariot, sel eukariot. Contoh sel prokariot adalah sel bakteri ya. Yang kemarin Ibu jelaskan tidak ada membran inti, sitoplasma, materi genetik itu menyebar di sitoplasma. Maka nanti sintesis protein, pembentukan protein itu ya terjadi di sini, sitoplasma semuanya. Baik tahap transkripsi maupun tahap translasi. Ya. Oke. Kemarin Ibu jelaskan bahwa sintesis protein itu ada 2 tahap ya. Transkripsi dan translasi. Transkripsi itu terdiri dari inisiasi ya. Kemudian yang kedua adalah elongasi, perpanjangan, inisiasi pengenalan, elongasi itu perpanjangan, dan yang ketiga itu terminasi ya, atau stop, terakhir ya, terminasi, seperti itu. Kemudian translasi itu juga sama. Translasi itu terdiri dari inisiasi juga, kemudian elongasi yang kedua, dan yang ketiga adalah tahapan terminasi. Sama. Tetapi inisiasi dari transkripsi dan translasi pasti berbeda. Elongasinya transkripsi dengan elongasinya translasi juga berbeda, demikian dengan terminasinya. Ya, maka kita akan lihat nanti seperti apa tahapan-tahapan dari transkripsi dan terminasi. Transkripsi dan translasi. Ya, baik. Selanjutnya,
Kalau kamu perhatikan di sini, ya, ini ada gambar DNA ya, yang double helix itu tadi. DNA ini tidak semuanya nanti akan disalin ya, kode genetiknya, untuk ditranslasikan menjadi asam amino, tidak. Tetapi hanya beberapa yang nanti akan disalin ya. Nah, kode genetik dari DNA yang disalin oleh RNA itu digunakan untuk nanti membentuk protein. Ya, jadi kemarin Ibu menjelaskan ada konsep namanya DNA, kemudian RNA. Nah, satu lagi adalah protein. Nah, ini yang disebut sebagai dogma sentral ya. DNA, RNA, protein ini saling berhubungan. Kalau hanya ada DNA, tidak ada RNA, pembentukan protein tidak terjadi. Kalau ada RNA, tidak ada DNA, pembentukan protein tidak terjadi. DNA itu yang nanti membawa kode ya, yang akan diterjemahkan oleh ini bantuan RNA dan juga nanti ribosom membentuk suatu protein. Maka kemarin Ibu jelaskan bahwa virus itu selamanya pasti akan parasit obligat. Karena virus itu hanya memiliki satu materi genetik saja, DNA saja atau RNA saja. Maka tidak akan bisa membentuk protein. Kalau tidak bisa membentuk protein, tidak bisa berkembang biak. Ya, maka butuh sel hidup sebagai inang nanti untuk memanfaatkan materi genetik yang tidak dia miliki. Sehingga nanti bisa digunakan untuk membelah diri gitu ya, bereproduksi. Maka waktu kelas 10 kalian belajar tentang virus, itu ada siklus litik, ada siklus lisogenik. Nah, diingat-ingat di sana ya. Oke, selanjutnya. Ini tidak usah, nah langsung sini ya. Kita akan bahas tahapan yang pertama dari sintesis protein ya, transkripsi dulu. Untuk transkripsi, kamu perhatikan gambar ini. Transkripsi seperti yang Ibu sebutkan tadi, tidak terjadi pada seluruh benang DNA. Ya, ketika kamu belajar tentang kromosom, diingat-ingat, kromosom itu kalau dibuka isinya adalah untaian DNA ya. Tidak semua untaian DNA itu nanti akan ditranskrip kodenya, tetapi hanya beberapa tempat. Nah, tempat yang nanti akan ditranskrip itu disebut sebagai unit transkripsi. Unit transkripsi itu ditandai di titik awal di sini, itu dilekati. Bukan dilekati itu apa ya? Maksudnya ada enzim yang melekat. Ya, dilekati enzim RNA polimerase di situ. Nah, kemudian nanti di titik akhir ini ada yang namanya titik terminal, titik akhir ya, atau terminator. Nah, RNA polimerase itu nanti fungsinya adalah membuka ikatan-ikatan hidrogen yang ada di sini, sehingga nanti akan terlihat begini ya, DNA itu akan membuka. Nah, kalau kamu perhatikan di sini kan 5, 3, 3, 5. Memperlihatkan bahwa DNA itu antiparalel. Ya, oke. Ini bagian inisiasi. Inisiasi ditandai ketika RNA polimerase melekat pada titik awal di unit transkripsi. Paham ya? Untuk inisiasi. Kemudian yang kedua, setelah terjadi inisiasi, ada elongasi. Elongasi itu perpanjangan. Ya. Ketika RNA polimerase itu sudah membuka
ikatan hidrogen. Nah, kemudian nanti ada RNA transkrip yang akan menyalin kode dari DNA. Nah, kita perhatikan di sini. Kode DNA yang disalin itu adalah DNA template. Nih, DNA template yang disalin. Atau disebut non-coding atau antisense. Kemudian DNA yang tidak disalin itu adalah DNA sense-nya. Nah, cara menyalinnya bagaimana? Nih, Ibu tunjukkan di sini. Ya. Nanti kan ada yang namanya kalau pada sel eukariot nanti ada yang namanya pre-RNA ya. Pre-mRNA. Ya kan? Yang nanti ada ekson intron. Nah, pre-mRNA ini adalah hasil dari penyalinan kode genetik DNA. Karena DNA itu hanya ada di inti sel, dia tidak mau keluar dari inti, maka ya yang bisa keluar itu RNA, maka nanti yang menyalin adalah mRNA ya. Nah, penyalinannya bagaimana? Ini kan yang disalin itu kan yang bagian ini ya, ini yang akan disalin. Maka nanti hasil salinannya adalah kalau ini dari 3, maka di sini dari 5. Kemudian A itu pasangannya apa? A pasangannya apa? Basa nitrogen A pasangannya? T, Bu. Apa itu? Timin. Timin. Tetapi di RNA apakah ada timin? Enggak, Bu. Tidak ada. Berarti diganti? Urasil. Urasil. Ya. Nih, A itu pasangannya adalah T. Karena T tidak ada diganti U. C pasangannya apa? G. G pasangannya C. T pasangannya A. G pasangannya C. G pasangannya C. Kemudian ini T itu dengan A dengan T tidak ada U, ya, berarti ini G. Kemudian bagian sini C itu dengan G, ya, G, kemudian ini C, ini U, ini T ya. Nah, kemudian Ibu sisipi nih misalnya ada bagian seperti ini. Nah, kemudian C, U, C. Ini 1, ini 2. Oke, kemudian di sini ada ini ya, T itu dengan A, C itu dengan G, G di sini dengan C, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kamu perhatikan, ya, basa nitrogen hasil penyalinan dari DNA template itu akan sama dengan ini. Benar nggak? Benar ya? Sama dengan ini. Nah, di sini bagian ini disebut sebagai DNA sense. Artinya adalah DNA yang ada artinya. Kenapa disebut ada artinya? Karena nanti bagian inilah yang akan dikodekan sebagai protein ya. Dia akan dikodekan sebagai protein. Nah, di sini penyalinan basa nitrogen ini disebut sebagai elongasi. Ya, elongasi kemudian nanti akan berhenti di titik terminasi. Ya, sekalian Ibu jelaskan. Di sini ada AUG ya. AUG itu adalah codon start. Jadi nanti penerjemahan dari RNA
itu selalu diawali dari kodon AUG ya. Maka di bukumu itu ada di halaman 115 ya. 115 kamu bisa perhatikan di situ. Ada kodon start ya. Kemudian nanti ada kodon stop. Nah, kodon stop itu kamu bisa perhatikan di bukumu halaman 120. Di ini kode genetik ya. Kodon stopnya itu ada UGA, UAA dan UAG. Itu sebagai kodon stop. Kodon stop itu tidak bisa diterjemahkan sebagai asam amino. Nah, kemudian kalau ini adalah sel eukariot, kan nanti ada bagian ekson, ada bagian intron. Bagian ekson adalah bagian yang bisa diterjemahkan sebagai atau dikodekan sebagai protein. Kemudian bagian intron itu yang tidak ya. Nah, anggap misalnya ini adalah bagian intron. Nah, maka nanti hilang. Ya, hilang. Nah, maka di sini yang ada hanya ini ya. Ketika sudah menjadi mRNA, ininya hilang. Jadi yang ada tinggal ini, mRNA yang asli. Nah, ini nanti kan dia keluar dari inti, kemudian menuju ribosom. Gitu. Ya, jadi tahapan elongasi itu tahapan di mana basa nitrogen itu disalin oleh mRNA ya. Nah, sampai sebelum bagian terminasi itu disebut sebagai elongasi. Nah, nanti kalau sudah sampai terminasi, nih bagian di sini, nih, maka nanti akan selesai penyalinannya. Kalau penyalinannya selesai, ya dihasilkan RNA, mRNA ya, RNA messenger, RNA yang membawa pesan. Nah, kemudian ini nanti akan dibawa ke bagian sitoplasma. Seperti itu ya. Nah, di sitoplasma nanti akan terjadi yang namanya terjemahan itu apa? Translasi, penerjemahan. Yang berperan untuk menerjemahkan di sini itu selain adalah nanti ada tRNA, kemudian mRNA, juga ada ribosom ya sebagai tempatnya. Maka kalau kemarin kelas 11 kamu belajar tentang sel, ribosom fungsinya untuk apa? Tempat sintesis protein. Ya, karena dia memang digunakan untuk membuat protein. Ya, ini bagian di sini ini adalah bagian mRNA. Kemudian ini ya, ini adalah tRNA yang warnanya apa sih namanya? Biru muda ini ya. tRNA. Kemudian di sini adalah sisi-sisi dari ribosom ya. Ada sisi E, sisi A, sisi P. Nah, nanti ini adalah tempat di mana tRNA itu akan turun. Tuh ya, tRNA turun. Jadi tRNA itu kan ada di sitoplasma. tRNA nanti akan membawa antikodon. Di sini namanya ada antikodon. Yang diterjemahkan adalah mRNA-nya. Ini yang diterjemahkan. Tetapi tRNA itu membawa pasangan basa nitrogen dari ini. Atau disebut sebagai antikodon. Di sini disebut sebagai triplet kodon. Triplet karena 3-3 ya cara membacanya. Maka disebut sebagai triplet kodon. Nah, nanti tRNA dia akan datang membawa asam amino. Kemudian nanti asam amino itu akan diikat di bagian A sini ya oleh polipeptida. Nah, tRNA-nya kalau dia sudah diikat ke sini ke asam aminonya ditinggalkan oleh tRNA. Kemudian tRNA itu ke sisi sini dan pergi.
keluar dari ribosom. Datang lagi tRNA selanjutnya dan selanjutnya sampai nanti dibentuk polipeptida yang banyak seperti itu ya. Nah, ini gambarannya. Gambaran dari terjadinya transkripsi. Kalau yang pertama ini tadi ada yang namanya inisiasi ya. Inisiasi pada proses translasi. Nih, kalau kamu lihat di bukumu halaman 117 itu ada penjelasannya. Ya, mRNA itu akan berikatan dengan subunit kecil pada ribosom. Berarti kalau mRNA itu nempel di subunit kecil ribosom, itu namanya inisiasi. Ya, kemudian nanti ada inisiasi yang kedua, dia akan menemukan bagian dari codon start dari mRNA itu. Jadi nanti yang di translasi itu akan selalu diawali dari codon start. Codon start itu hanya satu ya, codon start itu hanya satu, namanya AUG. Ya, AUG itu berarti codon methionine. Kamu bisa lihat di bukumu ya. Di sini juga ada sih. Bentar. Nah, ini. Ya, ini ada codon start namanya methionine. AUG, methionine sebagai codon start. Setiap kali terjadi translasi selalu berawal dari methionine dan berakhir di UAA, UAG, atau UGA sebagai codon stop. Paham ya? Oke, kembali ke sini. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, ini adalah mRNA-nya. Ya, kemudian ada tRNA yang datang. tRNA yang datang, seperti yang Ibu sampaikan, dia akan membawa antikodon. Antikodon berarti pasangan basa nitrogen yang ada di sini. Kalau ini basa nitrogennya adalah AUG, maka pasangan A itu U, pasangan UA, pasangan GC. Ya, tetapi asam amino yang dibawa oleh tRNA itu bukan hasil penerjemahan UAC. Kalau hasil penerjemahan UAC harusnya yang dibawa itu adalah TYR ya, lihat di halaman 120, atau tirosin. Tetapi ini bukan tirosin yang dibawa adalah hasil penerjemahan dari kodonnya, dari mRNA-nya. AUG, ini methionine sebagai itu awal. Ya, asam amino awal. Kemudian nanti tRNA itu akan keluar. Nah, asam aminonya itu kan ditinggalkan di bagian A ya. Kemudian akan datang tRNA yang lain. tRNA yang lain ini nanti akan membawa antikodon dari triplet kodon yang ada di sini ya. Nih, CUA. C pasangannya G, U pasangannya A pasangannya U. Nah, CUA ini kalau diterjemahkan adalah CUA, leu itu leusin. Ya, berarti ini adalah asam amino leusin. Ya, asam amino leusin ini nanti ditinggal oleh tRNA. tRNA-nya akan geser keluar. Leusin akan berikatan dengan methionine. Ya, nih dengan ikatan peptida. Kemudian nanti akan ada tRNA yang lain yang datang. Nah, kemudian tRNA yang datang ini misalnya ini ya, CUU, berarti CUU tRNA ini membawa leusin lagi. Nah, ini berarti leusin. Ya, ini pasangannya ini ya. Oke. Ini sebagai antikodon, ini sebagai kodon. Nah, ini nanti juga akan diikat oleh ikatan peptida. Nah, seperti itu ya. Itu elongasi. Kemudian, kamu perhatikan di sini,
elongasi itu terjadi sampai bagian mRNA itu sampai nanti sebelum codon stop, ya. Pokoknya sampai sebelum codon stop atau terminal, nanti elongasi akan terus terjadi. Nah, seperti itu. tRNA membawa asam aminonya ditinggal, tRNA-nya pergi. tRNA masuk ribosom, membawa asam amino ditinggal, tRNA pergi. Begitu seterusnya. Ya, sampai ratusan asam amino sudah terbentuk yang diikat oleh ikatan polipeptida ini. Gitu, ya. Nah, bagi elongasi berhenti tadi ya, ketika sudah mentok ke codon stop. Di sini codon stopnya ada UAG. UAG tidak bisa diterjemahkan sebagai asam amino apapun. Ya sudah stop di situ. Nah, ini bagian terminasinya itu di sini. Setelah elongasi selesai, ketemu codon stop, selesai sudah yang namanya translasi, gitu ya. Oke. Itu tentang protein.